Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliviatnin, NIM E1B020114. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai materi tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila merupakan sebuah landasan yang digunakan oleh bangsa Indonesia hingga saat ini dan juga pedoman hidup agar tidak kehilangan arah dan tujuan. Tidak hanya Pancasila saja, akan tetapi Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana sama-sama memiliki sebuah relevan dengan adanya kehidupan bangsa Indonesia. Akan tetapi, semakin mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu, tentu saja pemikirannya tuh semakin berkembang dan juga mengikuti perubahan waktu. Namun, harus tetap mengikuti hakikat isi dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Karena ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka yang sehingga mampu untuk mengikuti perkembangan zaman atau biasa disebut dengan revolusi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari karena merupakan sebuah ideologi ataupun pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan seiring berjalannya waktu, zaman pun kini sudah berubah, membawa banyak perubahan atau biasa disebut dengan revolusi. Namun, tetapi tidak dapat menghilangkan hakikat asli dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Revolusi itu sendiri merupakan sebuah perubahan dari waktu ke waktu yang tentu saja berubah dari cara pola pikir, cara bertindak manusia. Nah, dan juga revolusi 4.0 ditandai dengan adanya keterhubungan antara manusia, data, mesin, dan juga hal ini biasa disebut dengan cyber physical. Keadaan Pancasila juga bisa terancam dengan adanya perubahan seperti ini karena pemerintah dan juga rakyat harus mampu dapat bekerja sama sehingga kesadaran akan pentingnya dari Pancasila itu untuk bangsa Indonesia sehingga tidak merupakannya. Karena nilai Pancasila itu sangat penting untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Peran Pancasila sebagai sebuah ideologi negara sangatlah penting karena dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam bertingkah laku sehingga kita tetap memiliki moral yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan kita memahami Pancasila, maka kita dapat terhindar dari ancaman dan tergerus oleh waktu zaman. Nah, dari banyaknya perubahan yang ada dan perkembangan zaman itu, dengan seiring waktu banyak hal yang berubah di dunia ini. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Pancasila itu sangat penting ditanamkan sejak dini. Ideologi Pancasila juga bersifat terbuka sehingga apapun yang terjadi di masa yang akan datang harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Selanjutnya, apa itu era revolusi 4.0? Era revolusi 4.0 atau biasa disebut dengan industri 4.0 merupakan sebuah istilah umum yang digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. Nah, perubahan besar dari era revolusi 4.0. Revolusi era 4.0 membawa perubahan besar untuk dunia dan kehidupan manusia karena dari membawa perubahan pola pikir dan pola hidup. Dengan adanya revolusi ini membawa dampak positif dan juga membawa dampak negatif. Nah, di sini dipaparkan dari dampak revolusi 4.0. Yang pertama, jika dilihat dari dampak positifnya, perkembangan ini sangat membantu pekerjaan menjadi hemat waktu dan mudah, terus mudah dalam mengakses informasi dan dalam berkomunikasi, meningkatkan peluang kerja dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lihat. Nah, tentu saja hal ini juga membawa dampak negatif seperti mudah terkena serangan cyber atau keamanan kita mudah diretas, sumber daya manusia menjadi minim, limbah hasil produksi menjadi ancaman untuk globalisasi manusia, dan juga manusia menjadi ketergantungan dan malas dalam berkehidupan karena memiliki ketergantungan dengan teknologi itu.
Selanjutnya, tantangan dari era revolusi 4.0. Nah, revolusi 4.0 itu membawa sebuah tantangan baru yang dimana perkembangan ideologi yang ada di dalamnya itu menjadi terancam karena dengan seiring perkembangan waktu banyak orang yang mulai meninggalkan dari nilai-nilai Pancasila itu. Nah, itu juga disitu disebabkan oleh faktor utama seperti faktor sosial dan juga ekonomi. Perkembangan ini menjadi dinamis dan aktual karena Pancasila sudah dijadikan sebuah pedoman. Karena nilai-nilainya harus mampu mengikuti tantangan dan juga perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Hal lain seperti sebuah tantangan yakni perkembangan ideologi yang dianggap sangat lamban dari proses perubahan masyarakat. Masyarakat yang realitanya berkembang sendiri dapat meninggalkan ideologi Pancasila karena kadang dianggap tidak memiliki sebuah relevan lagi. Namun hal itu juga dapat diatasi dengan jika adanya interaksi antara ideologi dan realita yang ada. Harus memiliki sebuah kesinambungan antara ideologi dan revolusi 4.0 dengan tetap menggunakan Pancasila sebagai sumber utamanya. Jadi kesimpulannya adalah dari hasil analisis di atas adalah dengan adanya revolusi 4.0 tetaplah harus menjadikan Pancasila sebagai pegangan yang paling utama karena dewasa ini Pancasila memiliki sebuah tantangan yang lebih berat dari zaman ke zaman. Karena apalagi saat menghadapi era revolusi 4.0, kita harus tetap menjaga agar nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1145 tetap dijadikan sebagai sebuah pedoman hidup kita dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia ini dan agar tidak terkikis oleh zaman dan tergulung oleh perkembangan yang ada karena Pancasila dan Undang-Undang 1945 merupakan sebuah pedoman dan arah kita dalam berbangsa dan bernegara sehingga nilai aslinya tidak boleh hilang atau dihapuskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.